Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada yang terhormat Dr. Hartati Kuardani sebagai pengampu mata kuliah biomedik dan teman-temanku semua yang berbahagia. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Endokrin. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Mar Arefina Robah dengan NIM 210612608801. Lalu rekan saya Kusnita Ayu Anissa dengan NIM 210612608884. Lalu Irmando Hairunisa 210612608931. Lalu Risma Ferani Arvina Putri 210612608807. Yang pertama, tentang peta konsep dari sistem endokrin. Nah, yang pertama adalah garis besarnya, garis besar sistem endokrin, lalu fungsi secara umum, lalu organ penyusun dan fungsi-fungsi organ tersebut. Yang terakhir adalah penyakit-penyakit yang terdapat dalam sistem endokrin secara umum. Nah, yang pertama tentang garis besar sistem endokrin. Sistem endokrin itu sendiri adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Hormon adalah senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju ke sel-sel atau jaringan tubuh tertentu. Hormon hanya dapat mempengaruhi sel-sel target yang memiliki reseptor khusus. Sistem endokrin itu sendiri berinteraksi dengan sistem saraf yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, homeostatis. Nah, homeostatis ini adalah pengendalian tekanan darah dan kadar gula darah, lalu pertumbuhan, mengatur perkembangan seksual dan siklus reproduksi, siklus tidur, serta yang terakhir siklus nutrisi. Sistem endokrin memiliki fungsi secara umum. Itu secara umum, sistem endokrin bertanggung jawab untuk mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepasan hormon seperti metabolisme, tumbuh kembang, fungsi, dan reproduksi seksual, tekanan darah, nafsu makan, dan bahkan mengatur siklus tidur. Namun, setiap hormon itu sendiri yang dihasilkan dalam sistem endokrin mempunyai fungsi yang berbeda, tergantung dari kelenjar mana hormon tersebut dihasilkan. Untuk lebih jelasnya, akan diterangkan oleh rekan saya di slide selanjutnya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Risma Firani Arvina Putri, nomor absen 33. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Pada bagian ini, saya akan membahas tentang organ penyusun sistem endokrin dan fungsinya. Yang pertama, ada hipotalamus. Hipotalamus memiliki fungsi yang paling utama, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan dengan stabil. Selain itu, hipotalamus juga berfungsi untuk mengendalikan fungsi tubuh seperti mengontrol suhu tubuh, rasa lapar, dan rasa haus. Jenis hormon yang dihasilkan dalam hipotalamus ini ada banyak. Yang pertama, ada hormon antidiuretik yang berfungsi mengatur keseimbangan kadar air dalam tubuh. Kedua, ada hormon oksitosin yang berfungsi mempengaruhi sistem reproduksi seperti proses persalinan, menyusui, maupun ejakulasi. Selanjutnya ada kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis ini adalah kelenjar produsen hormon-hormon tertentu yang bertindak sebagai pengendali berbagai aspek tubuh manusia. Jenis hormon yang dihasilkan dalam kelenjar hipofisis ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama pada bagian lobus anterior atau bagian depan yang terdiri dari hormon adrenokortikotropik yang berfungsi untuk merangsang produksi hormon adrenal. Selanjutnya ada hormon perangsang folikel atau FSH dan luteinizing hormon atau LH. Hormon-hormon ini bekerja sama sebagai regulator atas fungsi ovarium dan testis. Yang ketiga, hormon pertumbuhan atau GH. Hormon ini sangat penting dalam pertumbuhan tubuh manusia. Kemudian pada bagian lobus posterior atau bagian belakang kelenjar pituitari juga ada hormon yang dihasilkan, yaitu seperti hormon antidiuretik atau ADH yang berfungsi merangsang ginjal untuk meningkatkan penyerapan air dalam darah, mengurangi jumlah air yang keluar dalam urin.
Selanjutnya hormon oksitosin. Biasanya hormon ini mempengaruhi proses persalinan dan kondisi tubuh ibu setelah melahirkan. Organ penyusun sistem endokrin yang ketiga ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah sebuah kelenjar kecil berukuran sebesar kacang polong yang terletak di bagian pusat otak. Kelenjar ini berfungsi untuk memproduksi hormon melatonin yang berfungsi untuk memengaruhi jam tidur manusia. Fungsi kelenjar ini meliputi menyokong sel saraf, mengatur jam tidur, hingga mengendalikan siklus haid. Selanjutnya, organ penyusun sistem endokrin yang keempat adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini merupakan kelenjar berbentuk menyerupai kupu-kupu yang terletak di tengah leher bagian depan. Kelenjar ini berperan mengatur hormon hingga mengendalikan sel maupun organ. Berpengaruh juga terhadap metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan tubuh manusia. Kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon-hormon. Yang pertama, hormon triodotironin dan tiroksin yang berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, nafsu makan, penyerapan zat, pergerakan usus, kecepatan dan kekuatan detak jantung. Selanjutnya, hormon kalsitonin. Hormon ini membantu tubuh dalam mengatur kadar kalsium darah serta pembentukan tulang. Organ penyusun berikutnya adalah kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar yang terletak di leher, tepatnya di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid terdiri dari 4 kelenjar kecil yang ukurannya sebesar kacang polong. Fungsi kelenjar paratiroid adalah untuk mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah, mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan, dan juga merangsang pembentukan vitamin D dalam ginjal. Kelenjar paratiroid memproduksi hormon paratiroid ketika jumlah kalsium dalam darah berkurang atau terlalu rendah. Jika kadar kalsium naik dan kembali normal, produksi hormon paratiroid akan berhenti. Organ yang keenam ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terletak di bagian atas masing-masing ginjal. Kelenjar-kelenjar ini dikendalikan oleh kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis yang terletak di bagian bawah otak. Hormon yang dihasilkan ada 4. Yang pertama adalah hormon kortisol. Hormon ini berperan dalam mengendalikan reaksi kita terhadap stres. Kortisol juga berperan dalam kontrol metabolisme, gula darah, dan tekanan darah. Yang kedua ada hormon aldosteron. Berperan dalam pengendalian tekanan darah dengan memelihara keseimbangan kalium dan natrium dalam tubuh. Yang ketujuh, ada kelenjar pankreas. Pankreas adalah salah satu organ yang terletak di belakang rongga perut dengan panjang sekitar 12-18 cm. Fungsi utama sebagai organ yang memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut. Hormon yang dihasilkan ada insulin dan glukagon. Insulin mengikat glukosa dari darah untuk dibawa ke berbagai jaringan di dalam tubuh agar bisa digunakan sebagai energi. Sedangkan hormon glukagon meningkatkan glukosa dengan cara memecah glikogen. Organ berikutnya yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus adalah organ kecil di belakang tulang dada yang berperan ganda untuk sistem limfatik dan sistem endokrin. Sebagai bagian dari sistem limfatik, kelenjar timus ikut berperan dalam fungsi imunitas tubuh. Sedangkan sebagai bagian dari sistem endokrin, kelenjar timus turut menghasilkan hormon yang turut digunakan untuk menopang sistem imun. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar timus ada yang pertama, hormon timopoietin dan timulin. Kedua hormon ini berperan dalam proses perubahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Yang kedua, ada timosin, berperan untuk menguatkan respon imun serta merangsang hormon dari kelenjar hipofisis seperti hormon pertumbuhan.
9. Testis dan ovarium. Macam-macam hormon yang diproduksi yaitu FSH, LH, hormon testosteron, dan hormon estrogen. Pada FSH, hormon ini atau FSH memiliki peran penting terhadap perkembangan seksual seseorang. Pada wanita, berperan terhadap pengendalian siklus menstruasi. Sementara pada pria, hormon FSH ini berfungsi untuk mengendalikan produksi sperma dan perkembangan organ kelamin. Pada LH, pada wanita, hormon reproduksi ini mempengaruhi kerja ovarium, pelepasan sel telur, siklus menstruasi, dan kesuburan. Sementara pada pria, merangsang produksi testosteron yang memengaruhi tingkat produksi sperma pria. Untuk hormon testosteron memiliki fungsi pada pria sebagai pengendalian gairah seksual, produksi sperma, kepadatan tulang, dan juga massa otot. Pada wanita memiliki fungsi sebagai mengontrol suasana hati dan gairah seksual, menjaga tulang tetap kuat dan meringankan nyeri, dan menjaga kemampuan berpikir. Pada hormon estrogen memiliki peran penting dalam perkembangan seksual pada saat pubertas, pengendalian pertumbuhan dinding rahim selama siklus menstruasi dan masa awal kehamilan, serta mengatur berbagai proses metabolisme termasuk pertumbuhan tulang dan kadar. Ada beberapa penyakit pada sistem endokrin. Yang pertama, diabetes. Gangguan endokrin yang paling umum adalah diabetes mellitus, yang terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang tersedia dengan optimal. Gejala diabetes dapat meliputi haus atau lapar yang berlebihan, kelelahan, sering buang air kecil, mual dan muntah, kenaikan atau penurunan badan yang tidak disertai dengan alasan, dan perubahan pada penglihatan. Yang kedua ada akromegali. Akromegali adalah gangguan ketika kelenjar pituitari menghasilkan hormon pertumbuhan yang berlebihan. Ini menyebabkan pertumbuhan yang berlebihan, terutama pada kaki dan tangan. Gejala akromegali biasanya meliputi tangan atau kaki yang terlalu besar atau bengkak, perubahan struktur tulang muka, nyeri pada tubuh dan sendi, dan suara yang dalam. Yang ketiga yaitu penyakit Addison. Penyakit Addison ditandai dengan penurunan produksi kortisol dan aldosteron akibat kerusakan kelenjar adrenal. Gejala penyakit Addison biasanya meliputi depresi, diare, hiperpigmentasi pada kulit, tekanan darah rendah, dan periode menstruasi yang terlewat. Yang keempat ada sindrom Cushing. Sindrom Cushing disebabkan oleh kelebihan kortisol yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Gejala ini, sindrom Cushing biasanya meliputi lemak di antara bahu, kulit seperti memar, penipisan, dan melemahnya tulang, gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, dan obesitas pada bagian tubuh. Yang kelima yaitu penyakit Graves. Penyakit Graves merupakan salah satu jenis hipertiroidisme yang mengakibatkan produksi hormon tiroid. Gejala penyakit Graves biasanya meliputi mata menonjol, diare, dan perbesaran kelenjar tiroid. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.